Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi Pak Agung. Semangat pagi Pak Agung. Ya. Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Pertama-tama saya ucapkan selamat. Ya, selamat kepada teman-teman semua. Ya, bahwa teman-teman adalah orang-orang yang terpilih dan dipilih untuk mengikuti PP1B, percepatan prestasi 1 bulan dari Timbon Internasional. Ya, terima kasih atas kesediaan ya dan pilihan yang dilakukan oleh teman-teman ya, kesediaannya untuk ikut training ini, dan terima kasih kepada orang-orang yang telah memilih dan mengundang teman-teman semua, Bapak Ibu semua hadir di acara ini. Karena mereka adalah orang-orang yang peduli tentang kesuksesan dan masa depan Bapak Ibu di Business for Life. Ya, jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini sebagai undangan, berterima kasihlah nanti ya selesai training kepada orang-orang yang telah memilih dan mengundang Bapak Ibu, karena mereka penuh rasa kasih sayang kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini, agar bisa mengikuti satu training. Yang training ini kita pastikan bisa membuat diri kita menjalankan di Foref dengan yang sesuai dengan harapan dan aksi yang akan kita lakukan. Oke, next. Mari kita mulai training kita hari ini dengan satu cerita. Beberapa tokoh-tokoh ya yang ada di Timbon dengan berbagai macam latar belakang, mereka bisa membuat prestasi terbaik mereka di For Life. Ya, pertama adalah Ray Meyer. Ya, dia adalah platinum pertama di dunia dan dia adalah platinum pertama juga di Timbon. Bapak Ibu lihat, sekarang mukanya cerah ceria ya, muda ya, suami istri. Beliau pernah 13 kali gagal di bisnis network marketing. 13 perusahaan beliau gagal. Tapi satu kata kuncinya, beliau selalu yakin bahwa satu saat beliau pasti akan berhasil menjadi top leader dan beliau akan bicara di depan ribuan orang. Jadi walaupun sudah 13 kali gagal, keyakinan beliau tidak pernah berubah. Ya, bahkan kalau kata Dr. J, sambil cuci piring pun katanya dia pernah cerita, sambil di rumah dia selalu membayangkan bahwa satu saat dia akan bicara di hadapan ribuan orang. Dan apa yang luar biasanya dari story ini, ya, orang yang selalu gagal. Jadi kalau hari ini, ya, ada teman-teman yang selalu gagal, ya, belum pernah berhasil di bisnis network marketing, yang merasa bisnis marketing belum pas untuk diri dia, kita bisa belajar dari sosok Ray Meyer. Dan apa yang luar biasanya, Platinum International Diamond peringkat tertinggi di Foref, dalam keadaan beliau sudah transplantasi organ. Bahkan pada waktu ya, padahal kan pada waktu itu untuk mengejar peringkat platinumnya, beliau lakukan dalam keadaan di rumah sakit dengan menggunakan handphone. Jadi bayangkan orang yang ke transplantasi organ sudah tidak bisa menggunakan produk For Life. Dan dia bilang ke orang, beliau berhasil menjadi seorang platinum dalam kondisi beliau sudah transplantasi organ di mana beliau tidak bisa menggunakan produk For Life. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang selalu gagal tapi tidak pernah hilang keyakinan dan sudah tidak bisa mengkonsumsi produk transfer factor tapi bisa jadi top leader. Ya kan? Bayangkan kalau kita jadi seperti beliau ditanya, emang kamu
yakin dengan for life, kamu sendiri nggak bisa minum for life, gitu kan? Gitu. Tapi beliau selalu bilang, ya makanya jangan seperti saya, minum for life biar jangan terlambat seperti saya kan, jangan sampai transplantasi organ. Ya, ini cerita yang pertama. Kita masuk cerita yang kedua, ya sosok yang kedua. Nah, ini luar biasa ya, Dr. Jess dan Dr. Becky. Beliau adalah sosok yang bergabung di bisnis network marketing dalam kondisi mereka secara finansial sudah tidak bermasalah. Ya, mereka punya klinik, di bawah mereka banyak dokter-dokter, dan mereka bahkan saking saking ramainya klinik mereka, ya dengan penghasilan ratusan juta tiap bulan, orang tuh bisa antri 3-6 bulan baru bisa konsultasi dengan Dr. Becky dan Dr. Jess Kim. Ya. Tapi apa yang jadi masalah? Masalah beliau adalah mereka berdua tidak punya waktu untuk anak perempuan satu-satunya. Beliau tidak masalah secara finansial. Beliau pernah cerita saking sibuknya mereka, sampai kadang-kadang makan pun mereka kadang-kadang nggak sempat. Bahkan kalau hari libur pun mereka ingin misalnya ke supermarket pun udah malas, udah capek. Jadi mereka betul punya finansial, tapi tidak bisa menikmati untuk dirinya karena waktu yang terbatas dan juga tidak bisa membesarkan putrinya. Jadi harapan mereka pada waktu ketemu for life adalah mereka bisa mewujudkan impian itu. Punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarganya dan punya income yang terus bertambah. Dan itu terwujud teman-teman semua. Ya, dengan komitmen beliau ya, waktu itu beliau berkomitmen. Jadi dulu peringkat tertinggi di for life adalah International Diamond, kalau sekarang namanya bronze. Ya, orang rata-rata bisa mencapai peringkat International Diamond waktu itu atau bronze waktu itu butuh waktu 1-2 tahun. Dr. Jess Kim dan Dr. Becky karena punya impian, mereka berkomitmen. Walaupun mereka masih sibuk di klinik, kerja dari pagi sampai malam ya, dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Tapi mereka berkomitmen karena mereka ingin mendapatkan kebebasan waktu. Di sela-sela waktu mereka yang tersisa, yang masih ada, mereka luangkan waktu 3-4 jam sehari untuk membangun bisnis for life. Karena kan kalau di Timbon yang namanya full time itu bukan berarti Anda berhenti kerja, tapi yang dilihat adalah berapa banyak waktu efektif yang kita gunakan untuk membangun bisnis di for life. Dan Bapak Ibu lihat, Dr. Jess dan Dr. Becky waktu itu pernah cerita, mereka kerja sampai jam 7, selesai jam 7 malam, mereka tetap pastikan 3-4 jam mereka gunakan untuk membangun for life. Mereka melakukan presentasi, belajar tentang for life, mereka konsisten selama 3 bulan. Dan apa yang luar biasanya, mereka memecahkan rekor mencapai International Diamond atau Bronze, ya, yang sekarang ini hanya dalam waktu 3 bulan saja. Tercepat waktu itu di seluruh for life. Orang lain 1-2 tahun. Ya. Dan dulu kata Dr. Jess dan Dr. Becky, mereka nggak ada waktu. Sekarang mereka kapanpun mereka mau ke Indonesia, mereka mau ke luar negeri, mereka mau kemanapun, mereka nggak perlu lagi takut dengan masalah pendapatan. Mereka nggak perlu lagi takut dengan masalah waktu. Karena ilmu mereka tetap bisa terbantu, ilmu mereka tetap bisa mereka pakai untuk membantu orang tetap sehat, dan sekarang mereka punya waktu untuk menikmati hidupnya sendiri. Dan Dr. Jess dulu pernah cerita sama saya, Agung, Dr. Jess ini luar biasa, dia bukan hanya sekedar dokter, tapi dia juga MBA loh, S2, ya. Jadi beliau bilang, dulu dia dengan Dr. Becky ada ngambil kuliah lagi. Jadi pada waktu mereka kuliah, itu fokus mereka pada bisnis for life sedikit berkurang. Karena mereka kan harus bagi waktu dengan kuliah. Tapi mereka sudah membangun fondasi yang kuat dalam bisnis mereka, ya, di bisnis for life. Dan waktu itu kata Dr. Jess, 2-3 tahun mereka fokus pada pendidikan mereka, ya.
yang terjadi, kata Dokter J, selama 2 tahun atau 3 tahun sambil dia melakukan fokus dia ke kuliah juga, ya, dan bisnisnya sudah lebih ada bagi perhatian dan fokus ke bisnis kuliahnya, income beliau bukannya berkurang malah bertambah. Disitulah beliau mulai meyakini ada istilah passive income, di mana kita menanam dulu, kita bekerja keras dulu di awal, ya, nanti kita pungut hasilnya setelah apa yang kita tanam itu jadi, jaringan itu bekerja. Ibarat pipanya kita susun dulu, kerja keras, begitu pipanya ada, kita tinggal buka keran, tiap hari airnya mengalir. Jadi hari ini, bagi teman-teman yang mungkin secara pekerjaan sudah sangat sukses, ya, tapi waktu tidak punya, kan kadang-kadang begitu, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pendapatan, tapi waktu fleksibel kita juga semakin terkuras. Maka Business for Life bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk Bapak Ibu bisa mewujudkan impian tetap dalam lifestyle yang sekarang atau bahkan bertambah, ya, dengan waktu yang lebih fleksibel, ya, dan penghasilan yang nanti Bapak Ibu dapatkan bukan dari active income, bekerja dulu baru dapat income, tapi passive income. Kita sudah menanam dulu, nanti kalau sudah ditanam seperti Dokter Jess, walaupun dia tidak terlalu fokus pun, ya, income-nya tetap mengalir. Jadi ini, ya, kalau Bapak Ibu yang hari ini hadir punya background seperti ini, punya karir yang bagus, ya, punya pendapatan yang tidak masalah, coba sekarang kita sama-sama belajar bagaimana menggunakan Forla sebagai titik balik kita untuk mendapatkan passive income, bukan active income. Kalau active income Bapak Ibu sudah sukses. Passive income itu sesuatu yang kita bangun, ibarat royalti, ya. Kita bikin satu karya, ya, kita bikin lagunya selesai, ya, sampai kapanpun diputar kita dapat royalti. Begitu juga kita membuat karya di Forla sampai selesai, ya, karyanya terus berjalan, bahkan bisa diwariskan. Royalti lagu kan bisa diwariskan. Jadi ini satu konsep, ya. Dan waktu itu saya satu pesawat dengan Dr. Becky dan Dr. Jess waktu kita ke Brazil. Saya tanya sama Dr. Becky masih jaga klinik? Wah, udah lama kami tidak jaga klinik, Pak Agung. Dan kami bersyukur karena walaupun tanpa menjaga klinik, ya, habis waktu kami di klinik, dulu kan mereka kerja dari pagi sampai sore mengawasi klinik, ya, karyawan-karyawan, dokter-dokter di bawah mereka. Tapi sekarang waktu saya fleksibel, ilmu saya tetap terpakai, saya tetap bermanfaat, bantu banyak orang sehat, ya, saya juga punya waktu yang tadinya mau makan aja, aduh, kadang-kadang udah nggak nafsu karena terlalu capek, mau jalan-jalan juga nggak gairah karena capek, gitu kan. Hari ini mereka bisa menemani putri setunggalnya, ya, untuk menikmati hidup bahagia dengan income yang pasif, ya, di mana mereka tetap menggunakan ilmunya, income tetap datang, dan waktu mereka sangat fleksibel yang mereka bisa gunakan. Jadi ini story yang kedua. Jadi teman-teman yang hadir di hari ini bisa pilih, Pak Agung, saya termasuk yang story pertama tuh, sering gagal. Nah, itu ada contohnya bisa berhasil. Buat prestasi. Saya orang yang sudah sukses, Pak Agung, seperti Dr. J dan Dr. Becky. Ambillah bisnis di Forex agar bisa punya waktu dan membangun passive income. Kalau active income Bapak Ibu udah jago deh, ya. Tapi bagaimana dengan passive income, ya? Hari ini walaupun di rumah income tetap datang. Bahkan hari ini kita bisa wariskan apa yang kita bangun di Forex untuk anak cucu kita. Oke, cerita yang ketiga, Bonnie Taylor. Waktu mulai usianya sudah tidak muda lagi, hampir 60 tahun. Usia mulai di Forex hampir 60 tahun, dalam kondisi bangkrut karena dia waktu itu tidak punya asuransi, harus mengobati masalah jantung orang tuanya, ya. Dan tahu sendiri biaya rumah sakit mahal, habis-habisan, sudah berjuang selama 1 tahun, orang tuanya juga meninggal, ibunya nggak tahu bapaknya dulu yang meninggal, akhirnya ibunya nyusul, kehilangan orang tua, kehilangan rumah, punya hutang 2 miliar. Usia 58 tahun, hampir 60 tahun. Dan waktu itu hanya satu, karena dia tidak punya tempat tinggal, dia cari tempat, ya, rumah yang disewakan atau mau dijual. Selama belum dijual atau disewakan, dia minta izin sama yang punya rumah untuk tinggal di dalamnya. Bapak Ibu bayangkan, hanya untuk jaga rumah.
Dan satu hal waktu itu dia hanya modal telepon agar bisa terima, dan ada satu orang yang memberikan informasi ke dia tentang For Life. Tapi waktu itu dia saking sangat sedihnya ya, udah habis-habisan, orang tuanya tetap meninggal, nggak punya apa-apa, usia sudah tua, sampai kulit mukanya nih rusak karena sedih, ya. Dan waktu itu ada temannya yang mengirim produk ke dia, hanya Boni, kata dia, pakailah produk itu, kan saya sudah kirim. Kalaupun kamu belum mau menjalankan bisnisnya, dia tolak terus. Waktu itu Ford ditolak karena dia alasan dia, saya lagi sedih, saya lagi sedih, gitu ya. Kata dia, pakai Boni, itu bisa untuk wajah kamu. Dan Boni waktu itu sudah mencoba mengobati wajahnya, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya dia hanya berpikir, kalau sudah ada produknya kenapa nggak sih coba. Akhirnya dia bikin masker tuh, PF itu dibikin masker. 24 jam kata dia, setelah itu dia lihat luka-lukanya mulai, yang mukanya yang karena kesedihannya kayak berparut itu mulai membaik. Dan akhirnya dia mulai berpikir, kalau produk ini luar biasa khasiatnya, berarti saya bisa jalankan. Dan mulai itu dia mulai tergerak. Ya, kondisi hutang 2 miliar, tidak punya rumah, usia sudah tua, dan dia mulai jalan. Dan waktu itu, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah lama di Timbon, pernah kita video meeting dengan Bonnie Taylor, dia cerita, di bulan pertama income dia 5 jutaan. Di bulan kedua income dia sudah belasan juta. Dan Bapak Ibu tahu, kata dia, di tahun pertama income dia sudah tembus 10.000 US dollar. Sudah di atas 100 juta. 1 tahun. Dalam kondisi tidak punya apa-apa, usia sudah tua, ya, punya hutang 2 miliar. Jadi hari ini, kalau ada teman-teman yang hadir sekarang, masih punya hutang, ya, masih bingung bagaimana menyelesaikan tanggung jawabnya, ataupun merasa usia sudah tidak muda lagi, ada contohnya Bonnie Taylor yang sukses, ya. Makanya percepatan prestasi 1 bulan kita buat agar teman-teman bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dengan bahagia, dengan mudah, dengan perasaan gembira bersama-sama dengan para mentor, ya. Karena sudah banyak contohnya. Yang keempat, Grace Chun, platinum wanita pertama dari Korea. Background beliau adalah seorang guru TK, ya, dari keluarga yang miskin, dan waktu itu beliau juga dihina karena miskin. Dan apa yang luar biasanya, setelah dia menggunakan For Life, waktu itu dia International Diamond saja kata dokter dia sudah 12.000 US dollar income-nya waktu bronze. Jadi sangat kuat grupnya. Dan Bapak Ibu tahu, sekarang setelah dia menggunakan For Life sebagai kendaraan untuk merubah hidupnya menjadi sangat bermanfaat, beliau sangat dihormati bukan hanya karena beliau sukses, tapi beliau bisa menjadi inspirasi dan membantu banyak orang sukses bersama-sama dengan beliau. Hanya dengan kemampuan beliau bercerita sebagai seorang guru TK, kan guru TK bercerita, ya, itu pun bisa sukses, ya, luar biasa. Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang merasa, oh saya punya lingkungan sosial belum mendukung, ya hanya seorang guru, ataupun pekerjaan saya hanya masih di level karyawan, sudah ada contohnya yang bisa sukses dengan membuat prestasi dengan menggunakan For Life, ya. Jadi tadi sudah banyak contoh yang mereka sering gagal, ada Ray Meyer, yang mereka sudah berhasil, ya, tidak punya masalah dari segi income. Ada contohnya Dr. Jess yang bisa menambah kualitas waktu yang berharga untuk keluarganya dan bisa menghasilkan income dari pasif income, ya. Kalau Bapak Ibu merasa tua, punya banyak hutang, ada contohnya Bonnie Taylor. Dan kalau ini karir Bapak Ibu masih di bawah, ya, dan Bapak Ibu merasa lingkungan Bapak Ibu juga tidak mendukung, Bapak Ibu diremehkan, ada Grace Chun yang menjadi contoh. Jadi sudah ada contohnya kalau Bapak Ibu ingin membuat prestasi. Dan hari ini, ya, lanjut, hari ini, ya, kita harus tahu siapakah kita, ya. Apakah kita setelah mendengar cerita-cerita tadi punya komitmen, saya kalau dia bisa, saya juga bisa. Apakah kita mau konsisten seperti mereka juga, dan persisten kita tekun seperti yang telah mereka lakukan, ya. Siapkah kita untuk sukses besar? Sudah ada contohnya. Ingat,
13 kali gagal tidak pernah jadi masalah selama keyakinan bahwa satu saat kita akan berhasil tidak pernah hilang. Bapak Ibu akan terwujud. Untuk bahagia bersama, ya bersama keluarga yang kita sayangi, orang-orang yang kita sayangi, untuk berjuang meraih impian. Siapkah kita? Ini dulu yang harus kita siapkan. Cerita-cerita tadi saya ceritakan agar Bapak Ibu yakin bahwa apapun latar belakang Bapak Ibu, sudah sukses, belum sukses, masih muda, sudah tua, ya punya pekerjaan yang bagus ataupun pekerjaan yang masih biasa saja, lingkungan sosial yang bagus, lingkungan sosial yang Bapak Ibu tetap bisa membuat yang terbaik. Kalaupun di ruangan ini, Pak Agung, saya secara finansial sudah tidak punya masalah. Secara organisasi pun, bisnis saya sudah sangat settle. Maka Bapak Ibu yang hadir dalam kondisi semua sudah settle, Bapak Ibu bisa menggunakan For Life sebagai kendaraan untuk membantu orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang biasanya kalau kita sudah sukses banyak orang minta bantu. Daripada tiap bulan kita kasih mereka uang, lebih baik kasih tahu ke mereka, hari ini saya akan bantu kamu punya satu bisnis yang menjadi milik kamu sendiri, yang akan ada tuntunannya, yang akan ada panduannya, yang akan ada mentornya, yang akan ada support dari timnya. Ya, kasih modal mereka, modal dengan 2,5 juta, 2,6 juta sudah bisa, ya kan? Kasih mereka sehingga kita tahu mana yang betul-betul minta bantuan karena ingin berubah hidupnya, mana mereka yang hanya minta bantuan karena malas. Kalau malas ya mereka tidak akan berjalan. Tapi kalau mereka benar-benar berkomitmen, Bapak Ibu yang sudah sangat eksis, ya punya kemampuan dari segi finansial, ya bisa membantu banyak orang. Bapak Ibu contoh, dulu saya ada ikut training, ada satu orang pengusaha yang levelnya sudah nasional, dia bilang, Pak Agung, dia sampai kayak mau menangis. Apa yang dia rasakan? Pak Agung, betul saya dan teman-teman saya bisa sukses. Tapi kan kalau contoh teman saya bikin pabrik coklat, investasi 300 miliar. Betul, hasil perpuluhannya saja bisa beli mobil mewah. Tapi kan nggak bisa diduplikasi, Pak Agung. Apakah saya bisa bantu banyak orang? Saya kasih modal 300 miliar. Resiko tinggi, modal besar, perlu keterampilan. Tapi setelah saya mendengarkan ini, saya sampai terharu, Pak Agung. Sampai seperti mau menangis. Saya ketemu hal mendasar dalam diri saya untuk bantu banyak orang. Saya nggak perlu investasi miliaran. Cukup dengan modal 2,5 juta, saya bisa bantu buka lapangan pekerjaan. Dengan dana sosial saya bisa bantu banyak orang, punya potensi asal mereka punya komitmen, konsisten, persistensi, ya, yakin bahwa mereka bisa sukses, mereka mau belajar, ya. Dan ini luar biasa yang tidak saya bisa dapatkan di bisnis konvensional. Jadi hari ini Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, apapun latar belakang Bapak Ibu sudah sangat berhasil, ya atau yang belum berhasil, semua punya potensi dengan menggunakan sarana kendaraan For Life untuk membantu banyak orang, bahkan membantu diri kita sendiri. Kan ada orang yang bahagianya kalau membantu orang. Jadi yang tadi itu teman itu dia bahagia karena bisa membantu banyak orang. Ya, lanjut. Bapak Ibu semua, sukses besar dibangun dengan kerjasama tim. Ya, kita telah bergabung di dalam tim Bond Internasional, sebuah support system yang tersedia untuk menjalankan bisnis For Life. Dan hari ini kabar gembiranya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang terpilih, sekali lagi selamat karena Bapak Ibu ada orang-orang pilihan, selamat karena Bapak Ibu punya jiwa besar untuk menolong banyak orang, selamat kepada Bapak Ibu yang punya keyakinan untuk berubah kualitas hidupnya jauh lebih baik. Kita akan dibuat lebih mudah untuk membuat prestasi dengan bahagia, ya, dengan gembira, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang kita komitmenkan untuk mencapai itu. Ya, Agung, bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu tadi saya sudah bilang di awal, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengundang dan memilih Bapak Ibu hadir di training ini. Karena mereka sangat sayang dan penuh kasih kepada Bapak Ibu semua. Mereka yakin ada potensi terhadap Bapak Ibu semua. Mereka yakin Bapak Ibu semua bisa menolong diri Bapak Ibu sendiri, ataupun bisa menolong banyak orang di luar sana dengan kemampuan yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Kita hanya akan memandunya. Dan kita lakukan dengan bersama-sama. Sukses besar dibangun dengan kerjasama tim. Hari ini
tim bekerja menyiapkan satu training yang akan memudahkan Bapak Ibu melangkah lebih jauh seperti tadi. Jangan hanya sekedar mendengar cerita mereka-mereka yang seperti Bu Uni Taylor, tapi jadikan diri kita menjadi cerita-cerita sukses berikutnya. Oke, lanjut. Sukses besar dibangun dengan konsultasi, ya. Bapak Ibu, mungkin bagi teman-teman yang sudah lama ataupun yang masih baru, mungkin selama ini kita ada kekurangan yang belum intens dalam konsultasi. Jadi hari ini kita semua berkomitmen, ya. Ada kebahagiaan dalam diri kita kalau bisa melihat teman-teman semua yang ada di tim, ya, kita juga berhasil membuat prestasi dari bulan ke bulan, ya, dari satu bulan ke bulan, sehingga impian-impian Bapak besar Bapak Ibu, harapan-harapan besar Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu semakin cepat, semakin dekat untuk kita capai, ya. Konsultasi, bertanya, minta saran, panduan, serta membangun action plan, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Jangan jalan sendiri, karena bebannya akan terasa lebih berat. Dan tindakan yang dilakukan akan lebih sulit karena tidak teratur. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ya, kunci sukses di bisnis kita kali ini adalah training percepatan prestasi 1 bulan. Itu bukan training yang hanya sekedar masuk konsumsi otak, pengetahuan, tapi sudah lebih ke action. Makanya tadi selesai training ini nanti Bapak Ibu segera ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sayang, yang penuh kasih, ya, yang telah memilih, mengundang, bersusah payah meyakinkan Bapak Ibu untuk ikut training ini. Bahwa Bapak Ibu punya potensi besar untuk membantu diri Bapak Ibu sendiri. Bahwa Bapak Ibu punya potensi besar untuk menolong banyak orang di luar sana. Bahagialah, hubungi mereka dan lakukan konsultasi dengan lebih intens lagi, ya. Kalaupun belum bisa, nanti minta bantu yang di atasnya lagi. Kalau belum, minta bantu di atasnya lagi. Kita sangat bahagia. Kebahagiaan kita terbesar dalam bisnis ini adalah bisa melihat banyak orang berubah hidupnya jauh lebih baik, dan banyak orang bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan itu sudah menjadi ladang amal kebaikan yang tidak terputus. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mengundang, para Presidential Diamond, pada International Diamond. Saya ucapkan terima kasih atas kasih sayang dan cinta Bapak Ibu kepada mitra-mitra yang Bapak Ibu undang. Semoga nanti selesai ini Bapak Ibu, para mentor, bisa menghubungi mitra-mitra pilihan Bapak Ibu semua. Yakinlah, ya, Bapak Ibu tidak ada di jalan yang salah, ya. Pernah saya bilang, kalau arahnya sudah benar, untuk mencapai prestasi itu kita sudah di kendaraan yang benar, di perusahaan yang benar, masalah kecepatan tinggal kita yang mengatur. Dan mudah-mudahan dengan adanya percepatan prestasi 1 bulan ini, kecepatan kita akan lebih terarah, terukur, dan dapat gambaran, ya, lebih dekat lagi mencapai impian besar kita. Ya, lanjut. Ya. Dan Bapak Ibu, bagi teman-teman semua, saya pernah waktu di Korea pertama kali saya ketemu dengan Bonnie Taylor panggil saya khusus, Agung, apa yang penting agar kita bisa mengembangkan jaringan kita? Saya bilang, merekrut member baru, banyak orang. Betul, apalagi ya? Dia bilang, Agung ingat, pesan saya ingat, training. Tidak ada gunanya merekrut member banyak tanpa mereka bersedia ikut training, tanpa kita menyiapkan training yang terbaik untuk mereka. Karena dari situlah kuncinya kita bisa menggali, meyakinkan, memberikan solusi, mengarahkan mereka untuk mengeluarkan raksasa tidur dalam dirinya. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita punya training Success School 131 yang kita mulai ke depan, ya, karena kita masih waktu kita juga terbatas, kita terus develop. Kita akan rubah materinya jadi penampilan yang lebih bagus, presentasinya juga akan lebih mudah, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang nantinya. Pertama, di situ buat Bapak Ibu, makanya tadi di form pilihan kita tegaskan apakah Bapak Ibu siap untuk mengikuti pelatihan yang ada training Success School kita.
Karena kita ingin Bapak Ibu selain secara mental dikuatkan, secara keyakinan ditumbuhkan, dan secara pengetahuan tentang produk, marketing plan, bagaimana cara menjalankan dan pengembangan diri juga dibangun. Dan itu ada di Success School 131. Ya, semua teman-teman leader akan berlatih, ya, memberikan yang terbaik buat teman-teman. Para PDID mereka akan siap untuk membawakan training ini yang terbaik buat teman-teman semua. Manfaatkan kesempatan tersebut agar informasi yang kita miliki semakin banyak. Pak Agung, Success School 131. 131 itu apa ya? Itu adalah 131 di mana kita ingin, ya, dalam 3 tahun, ya, kita bisa mencetak minimal ada 100 orang yang bisa mendapatkan tambahan income 100 juta per bulan. Ada yang bisa mencapai, ada yang belum bisa mencapai. Oleh karena itulah teman-teman semua, selamat sekali lagi teman-teman terpilih dan dipilih oleh orang-orang yang menyayangi Bapak Ibu untuk ikut training percepatan prestasi 1 bulan agar kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kita dengan gembira, dengan bahagia, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, komitmennya, ya. Lanjut. Di mana pada training PP1B percepatan prestasi 1 bulan ini kita ingin Bapak Ibu semua dengan konsultasi yang lebih intens untuk otomatis controlling, ya, akan lebih mudah. Ya, ingat sekali lagi kata kuncinya. Kita ingin Bapak Ibu, teman-teman semua bisa membuat prestasi tiap bulannya dengan gembira, dengan bahagia, ya, tanpa tekanan, sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu komitmenkan untuk lakukan. Kita hanya mengontrol dan membantu jika diperlukan. Itulah gunanya, salah satu kelebihan dari program ini. Bapak Ibu, tadi saya bilang ucapkan terima kasih dan bilang kepada mentor-mentor Bapak Ibu yang mengundang, yang memberikan undangan, Pak, Bu, ya, saya siap, ya, untuk bekerja sama, ya, untuk rajin konsultasi, untuk dikontrol, untuk membuat target-target bersama-sama dan melakukan apa yang bisa saya lakukan sesuai kemampuan saya bersama-sama sehingga setiap bulan saya bisa membuat prestasi-prestasi, ya. Dan setelah teman-teman semua di dalam training ini memahami, ya, bagaimana caranya, ya, menggali hal-hal yang penting untuk punya prestasi, ya, maka Bapak Ibu bisa duplikasikan kepada member-member Bapak Ibu juga semua, sehingga sistem ini bisa berjalan dengan bahagia, ya, dengan semangat, dengan senyum, ya, dengan mudah, ya, sesuai dengan harapan, kemampuan. Pak Agung, saya bisa cepat, ya, jangan lambat. Pak Agung, saya nggak bisa cepat-cepat, ya, tetap jalan walaupun lambat, kan gitu, akan sampai juga, ya. Semua dilakukan dengan bahagia, semangatnya adalah saling membantu, semangatnya adalah penuh kasih, ya, penuh kasih sayang, ya. Bahagia kalau melihat orang bahagia, bahagia kalau melihat orang sukses, bahagia kalau melihat orang berhasil, dan mudah-mudahan itu pun akan membuat malaikat-malaikat Allah akan mendoakan kita, memudahkan jalan kita untuk kesuksesan kita bersama. Ya, ingat ya, Bapak Ibu semua, kunci sukses dari training ini nantinya bukan hanya di training ini, tapi selesai training pada waktu teman-teman yang diundang, yang dipilih bisa bekerja sama dengan baik, berterima kasih, ya, dengan orang-orang yang memilih, orang-orang yang mengundang untuk menentukan secara bahagia, ya, dengan nyaman apa yang menjadi impian terbesar Bapak Ibu, ya, apa yang menjadi target Bapak Ibu dalam 1 bulan ini, apa yang Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk dilakukan dalam sebulan ini, dan mana-mana grup yang harus dibantu, ya, pemetaan nantinya kalau diperlukan, Bapak Ibu bisa konsultasikan dan minta kepada mentor kita, karena mereka juga punya banyak orang yang harus mereka kontrol. Tolong kontrol saya, ya, agar saya bisa berjalan on the track, bisa membuat prestasi-prestasi, ya, yang terbaik sesuai dengan yang saya komitmenkan, sesuai dengan yang saya inginkan, dengan bahagia, dengan tenang, ya, dengan mudah, ya, dengan tersenyum, gitu ya. Lanjut. The power of one. Bapak Ibu,
Pak Agung, dari tadi Pak Agung bicara prestasi. Apa sih prestasi itu? Apakah yang kita namakan prestasi itu adalah kenaikan peringkat? Hari ini Bapak Ibu, prestasi yang akan kita buat sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Contoh, Pak Agung, saya ingin punya prestasi dalam 1 bulan ini bisa menambah 3 member baru. Silahkan. Atau Pak Agung, saya ingin dalam 1 bulan ini pengen tambah income 2 juta. Silahkan. Toh Pak Agung, saya pengen naik peringkat. Silahkan. Diskusikan, ya. Cari kemampuan yang terbaik Bapak Ibu dengan didampingi dan dibantu oleh para mentor-mentor untuk bergerak sesuai dengan kemampuan, dengan impian Bapak Ibu, target yang Bapak Ibu ingin buat, ya, kemampuan yang Bapak Ibu ada, waktu yang Bapak Ibu punya, sehingga mentor-mentor bisa memberikan arahan, bisa membantu kalau memang diperlukan untuk mencapai bulan demi bulan, kesuksesan demi kesuksesan, prestasi demi prestasi. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh the power of one. Contoh, kalau kita, Pak Agung, saya pengen bikin target yang minimalis saja. Saya ingin saya bisa merekrut 1 orang saja tiap bulan yang siap mengkonsumsi transfer factor ya rutin minimal 125 LP kalau pengen dapat produk free, atau minimal 100 LP saja. Ya, Bapak Ibu lihat the power of one. Hari ini kalau saya merekrut 1, ya berarti 1 tambah 1 dengan saya jadi 2. Dan orang itu saya duplikasikan, kan saya udah tahu nih cara. Oh, mentor saya menanyakan apa impian terdalam saya. Oh, mentor saya menanyakan apa target saya bulan ini. Oh, mentor saya tanya setelah target saya ada, apa kira-kira tindakan yang bisa saya lakukan semaksimal saya sesuai waktu kemampuan saya untuk mewujudkannya. Dan mentor saya akan mendampingi, dan saya akan belajar. Berarti saya bisa tularkan ke bawah saya. Otomatis saya dan dia akan mulai merekrut masing-masing 1 bulan saja. Akan jadi berapa? Ya, 2 jadi 4 ya. Jadi 4. Kalau masing-masing seperti itu juga merekrut 1 bulan 1, 8. Masuk lagi bulan keempat, 8 jadi 16. 1 saja tiap bulan. Ini prestasi yang paling minim. 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128, 128 jadi 256, 256 jadi 512. Bulan ke-10 kita sudah punya lebih kurang 1.000 member. 1.000 member Bapak Ibu. 1.000 member lebih kurang itu income kita sudah 100 juta per bulan. Lebih kurang. Pak Agung, apakah ada orang yang sudah berhasil membuktikan teknik ini? Sudah ada. Namanya Uemura. Timbon Gold International Diamond Timbon di Jepang. Dia komitmen dengan pendekatan produk, di mana dia melakukan pendekatan dari pemakai ke pemakai. Komitmen saja masing-masing ngajak 1 orang. Dan Bapak Ibu tahu, dia bukan hanya sekedar jadi international diamond, bahkan jadi gold. Makanya di Timbon ada program namanya Product Builder, membangun dengan produk. Seperti ini, pakai, ngajak, komitmen. Dan ini kabar gembiranya dengan program percepatan prestasi 1 bulan, Bapak Ibu bisa menentukan, Pak Agung, kalau cuma satu orang 1 bulan, saya bisa lebih lah. Lakukan, kita evaluasi. Jadi ini, selama ini kita sudah pernah dengar kata the power of one. Tapi hari ini, dengan percepatan prestasi 1 bulan, akan lebih terkontrol. Dengan bahagia kita bisa menentukan program kita akan diingatkan, kita akan dibantu. Paling tidak, prestasinya misalnya satu orang 1 bulan saja direkrut. Dan itu kalau duplikasikan jadi seperti ini. Apalagi kalau bisa lebih. Ya, tentukan sendiri seperti apa kecepatan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, tentukan sendiri seperti apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan. Tentukan sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu yang menentukan, Bapak Ibu yang memastikan, Bapak Ibu sendiri yang berkomitmen sesuai dengan kemampuan dan apa yang Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu dapatkan. Baik, terakhir ada satu pernyataan ya yang sering kita dengar kalau di Timbon, do or die attitude. Artinya semangat pantang menyerah. Ya, maksudnya gini, kita lakukan
atau hanya kematian yang bisa memutuskan itu. Jadi gini, pokoknya kalau belum sampai nih target kita ya, yang kita buat sendiri, yang sesuai dengan kemampuan, kalau belum, istilahnya kita akan kejar terus. Ya, kayak misal contoh lah, saya belum platinum, saya kejar terus, kecuali saya meninggal. Kalau sudah meninggal kan nggak bisa. Artinya semangat pantang menyerah yang paling maksimal, ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita tidak punya semangat pantang menyerah ini, maka kita akan mundur di tengah jalan. Kita tidak percaya dengan kemampuan kita. Ada kendala-kendala tertentu kita sudah mundur. Contoh kendala itu seperti apa? Oh, pada waktu kemarin pengiriman terjadi pelonjakan omset gitu kan, pengiriman tersendat. Member-member kita komplain. Udah, aduh, ini perusahaan gimana? Kita udah down. Gitu ya. Padahal itu kan hanya proses di mana kantor lagi menyesuaikan. Akhirnya kan sekarang selesai juga, ya kan? Mulai ada pertambahan. Karena kan harus menambah orang, melatih orang. Jadi kadang-kadang kita harus punya semangat itu untuk mewujudkannya. Saya rasa itu aja sebagai awal dari training ini, ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ikut training ini, selamat. Karena Bapak Ibu sudah dipilih, Bapak Ibu sudah diundang oleh orang-orang yang menyayangi Bapak Ibu, oleh orang-orang yang peduli dan yakin bahwa Bapak Ibu punya potensi untuk bisa berhasil untuk diri sendiri ataupun oleh bisa membantu banyak orang kalau Bapak Ibu sukses di bisnis ini menggunakan kendaraan for life. Jadi ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang mengundang selesai acara ini dan bilang, saya siap untuk bekerja sama, saya siap untuk konsultasi, saya siap untuk dikontrol, karena saya tahu, kata Pak Agung, kita bisa membuat target-target dengan bahagia, dengan senyum, ya, dengan gembira, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga langkah kita pasti bulan ini, bulan ke bulan, karena sudah ada contohnya, ada orang yang di tahun 2019 grupnya hancur, volume cuma 1000 LP, ya, begitu ikut di training Builder Convention di Bali 2019, hanya karena termotivasi, seperti di training dia termotivasi, dalam setahun bisa jadi 100.000 LP. Bahkan kemarin sudah jadi Silver Elite. 1 tahun saja. Makanya hari ini kita coba tingkatkan, ya teman-teman semua, PD dan ID, terima kasih atas kasih sayangnya kepada orang yang sudah Bapak Ibu undang, ya. Pastikan membantu mereka dengan cinta, dengan semangat, tuntun teman-teman dengan baik, arahkan untuk mereka untuk jadi leader mandiri. Kerjasama ini akan membentuk, itulah kita buat percepatan prestasi 1 bulan. Orang yang para presidensial diamond dan ID memilih orang-orang yang ingin dipilih dengan kasih sayang, teman-teman yang dipilih juga berterima kasih, bekerja bersama-sama selesai training ini. Tiap bulan kita tentukan targetnya, tiap bulan kita bikin apa yang kita inginkan, tiap bulan kita bisa melangkah lebih dekat pada impian kita, lebih dekat sampai tercapai. Terima kasih, semangat pagi semuanya, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, Pak Agung. Pak Agung, terima kasih. Biasa. Kita semua jadi termotivasi ini hari ini ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih Pak Agung. Pagi-pagi hari Minggu kita semua energinya. Wah, luar biasa nih sharing-sharing inspiratif dari Pak Agung tadi. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, jangan cuma jadi ilmu tapi jadi action ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, kita ada waktu menit renggangan ya, sejenak, lagi dinikmati. Boleh juga untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Nanti kita akan kembali lagi untuk masuk ke training kedua. Oke? Silakan waktu dan tempat bagi Bapak Ibu boleh ngobrol-ngobrol dan juga menikmati waktunya sejenak. Terima kasih.